Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 8 Mei 2025, pelajaran ke-6. Judul untuk hari ini adalah Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dalam beberapa kesempatan, para nabi telah dibawa cukup dekat kepada Tuhan dalam penglihatan sehingga mereka diizinkan untuk melihat tahta Tuhan. Yehezkiel melihatnya di atas cakrawala, Yehezkiel 1 ayat 26. Yesaya mengunjungi bait suci di surga untuk melihatnya, Yesaya 6 ayat 1. Dan dalam salah satu uraian paling jelas yang diberikan kepada kita, Yohanes dibawa ke sana dalam penglihatan dalam Wahyu 4 dan 5. Tipe-tipe perjanjian lama dalam pelayanan bait suci menunjukkan bahwa hanya ada satu jalan yang melaluinya umat manusia dapat memasuki hadirat Tuhan, darah Kristus. Lihat Imamat 16 ayat 2 dan 14 sebagai contoh. Bacalah Yesaya 6 ayat 1-5 dan Wahyu 4 ayat 7-11. Elemen apakah dari kedua penglihatan ini yang serupa? Perhatikan urutan peristiwa. Subjek apakah yang disajikan terlebih dahulu? Apakah yang terjadi selanjutnya? Kebenaran apakah tentang Tuhan yang ditekankan dalam penglihatan-penglihatan ini? Yesaya 6 ayat 1-5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Wahyu 4 ayat 7-11. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dalam setiap penglihatan ruang tahta ini, hal pertama yang terjadi adalah makhluk surgawi menggarisbawahi kekudusan Tuhan. Dalam penglihatan Yesaya, pemandangannya sangat mengesankan. Bait suci dipenuhi asap dan tiang-tiang pintu berguncang saat serafim mengatakan kekudusan Tuhan. Dalam penglihatan Yohanes, kerubim membuat pengumuman yang sama, Kudus, kudus, kudus. Lihat Yohanes 10 ayat 14 dan 15 untuk menemukan makhluk hidup yang digambarkan sebagai kerubim. Setiap nabi diperlihatkan pemandangan kemuliaan Tuhan yang memesona. Kemudian kita diperlihatkan reaksi nabi itu terhadap pemandangan tersebut. Yesaya berseru bahwa dia adalah orang yang bibirnya najis di dalam Yesaya 6 ayat 5, dan Yohanes menangis karena dia dihadapkan pada kebenaran tragis bahwa tidak ada orang yang layak yang dapat ditemukan. Wahyu 5 ayat 4.
Ketika kita secara langsung dihadapkan pada kelayakan Tuhan, kita akhirnya mulai memahami situasi manusia kita sepenuhnya tidak layak dan kita membutuhkan Kristus sebagai penebus kita. Iblis telah melontarkan banyak tuduhan terhadap Tuhan dengan alasan bahwa dia sewenang-wenang, egois, dan keras, tetapi bahkan sesaat di ruang tahta Tuhan memperlihatkan kebohongan iblis. Itu adalah melihat Kristus apa adanya, anak domba yang disembelih, Wahyu 5 ayat 12, yang memungkinkan kita melihat Bapa sebagaimana Dia sesungguhnya. Betapa menghiburnya mengetahui bahwa dengan melihat Yesus kita melihat seperti apa Bapa itu. Yohanes 14 ayat 9. Dan wahyu terbesar tentang seperti apa rupa Bapa terlihat dalam Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Salib kemudian harus menunjukkan kepada kita dua hal. Pertama, betapa Allah mengasihi kita sehingga Dia akan melakukan ini, mengorbankan dirinya untuk kita. Kedua, salib harus menunjukkan kepada kita betapa berdosa dan jatuhnya kita, sehingga hanya melalui salib kita dapat diselamatkan. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 8 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan Sekolah Sahabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.